Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak dan Ibu sidang jemaah maghrib rahimahullah, kembali pada malam hari ini kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua, nikmat yang begitu banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila jemaah sekalian kita bermaksud untuk menghitung nikmat Allah dengan menggunakan alat secanggih apapun, maka Allah Subhanahu wa taala suha, niscaya kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita hanya mohon kepada Allah agar nikmat yang Allah berikan kepada kita itu menjadikan kita diberikan kepada Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat umur panjang, kita bersyukur, kita pergunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada kita, kemudahan dalam rezeki, maka kita pergunakan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ya semua nikmat Allah berikan kepada kita tentu tidak sama antara satu yang lainnya. Tinggal kita bagaimana menyikapi menggunakan nikmat tersebut. Dan nikmat yang akan kita bertiga sekalian di kesempatan malam hari ini adalah nikmat bermajelis ilmu. Kembali mas sekalian, sebelum kita melanjutkan apa yang menjadi materi kita, dan kalau tidak salah sudah dua pertemuan kita bahas ini. Jadi kita kembali kepada mas sekalian, majelis taklim yang pengurus masjid atau yang kita lakukan di dalam sekalian, kita ingin menjadikan bahwa majelis ilmu ini kita menjadikan sebagai takarrub kepada Allah. Kita ingin menjadikan sebagai takarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Ilmu jemaah sekalian adalah ibadah yang agung. Sampai-sampai kata ulama kita jemaah sekalian, salah satu di antara talbi iblis itu di budaya syaitan atau iblis yang paling utama dari sekian banyak yang merupakan tipu daya syaitan adalah iblis berusaha menjauhkan manusia dari majelis ilmu. Jadi iblis berusaha menjauhkan manusia dari majelis ilmu. Kadang-kadang ada masalah ini. Al-ilmu, ilmu itu adalah cahaya. Artinya apa? Orang yang tidak memiliki ilmu atau orang-orang yang tidak berusaha untuk mendatangi, menghadiri ilmu, itu artinya apa? Ilmu adalah cahaya. Secara otomatis ketika orang tidak berilmu, berarti dia berada dalam apa? Kegelapan. Kegelapan dalam agama, kegelapan bermakna tenggelam karena tidak dalam. Tapi gelap dalam artinya mas sekalian, dia tidak mampu lalu membedakan yang mana baik pada buruk. Makanya sampai kita beri masyarakat bersyukur bersama adalah ketika Allah memberikan Al-Furqan, wa may yattaqillaha apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah memberikan Al-Furqan. Furqan bermakna adalah seorang hamba mampu membedakan mana baik mana buruk, mana halal mana haram, mana sesuatu yang harus dia
mana yang seharusnya ditinggalkan atau tidak ambil. Hari ini karena tidak adanya hal itu maka ya tidak mampu membedakan. Jemaah sekalian, itu yang pertama. Dan yang kedua yang kata begini juga kita ingatkan kembali jemaah sekalian, modal utama kita pada hari ini, modal utama kita jemaah sekalian pada malam hari adalah iman. Satu catatan kita bersama jemaah sekalian, kita senantiasa perhatikan adalah iman ini. Iman adalah modal utama kita jemaah sekalian. Dengan iman maka alhamdulillah sampai pada malam hari Allah memberikan keistimewaan kepada kita bisa duduk di majelis ilmu dan ke masjid melakukan rutinitas ibadah kepada Allah dan waktu, dan tentu dengan berbagai konsekuensinya ketika kita ke masjid. Jemaah sekalian, tidak mau mungkin kita sampaikan bahwa kalian jemaah sekalian ada kalanya kita ingin merasa ada kurang semangat ke masjid, kurang semangat melakukan akad kepada Allah. Contoh sederhana jemaah sekalian, misalkan mungkin agak dingin atau mungkin agak sedikit. Logikanya jemaah sekalian, orang bisa mengatakan ada di mana disampaikan dia di rumah sholat terus itu kalau logika kita pakai, artinya dia di rumah sholat juga buat apa saya masjid? Mungkin kalau orang malas lagi buat apa saya masjid itu saja kalau lagi saya capek-capek. Cuma sekalian lagi-lagi bahwa kita kembali bahwa saya orang berilmu, orang-orang yang beriman dengan iman jujurnya benar imannya, jujur keimanannya, maka insya Allah Taala dipandang muslim. Karena kenapa? Bukan hanya sekedar beriman sekalian, ada sesuatu yang sekalian kita bisa sama-sama cermati adalah orang beriman itu jemaah sekalian. Ketika ada perintah dalam makna untuk dilaksanakan dan perintah dalam makna untuk ditinggalkan. Jadi orang beriman itu ketika ada perintah, ia tidak melihat apa jenis perintahnya dan apa jenis ibadahnya, apa jenis perintah itu, tetapi dia melihat siapa yang memerintahkan hal itu. Jadi saya ulangi mas sekali begini, orang beriman itu memahami, dia tidak melihat apa jenis perintahnya, apakah dia adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau sesuatu yang harus ditinggalkan, tetapi dia melihat kepada siapa yang memerintahkan. Siapa yang sekalian? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena kenapa? Karena ketika misalkan kita melihat ibadah berarti maaf ya saudara-saudara, bapak ibu sekalian yang mungkin ada suci baik haji umroh. Kita kan mengatakan umroh masih ke sana bisa sekali banyak. Juta. Tetapi orang-orang yang sudah merasakan nikmatnya, ya, orang-orang yang sudah merasakan manfaatnya dan seterusnya itu mengatakan ketika mau pulang atau berasal mengatakan kapan saya bisa ke sana, ya, karena memang tidak yang dia itu bukan apa ya, bukan jadi perintah itu, tapi siapa yang memerintahkan. Dan ketika misalkan kita ini adalah bentuk kecintaannya, ya, ketika orang sudah tercinta kepada sang penciptanya, maka dia tidak boleh lagi apa punya apa istilahnya itu bilang. Intinya ya mereka mengatakan samina wa ta'na. Pokoknya dia dengar dia taat. Dia tidak peduli dia. Itulah iman yang dimiliki oleh para sahabat ketika itu. Mereka pada perintah samina wa ta'na. Ya, hari ini maaf ya masih ada di dalam surah kita ada ayat dibacakan, ada hadis dibacakan, samina wa pikir-pikirnya. Karena itu ya. Samina wa pikir-pikirnya artinya saya dengar pikir-pikir oleh akan perhatian masuk akal atau tidak. Makanya Rasulullah poin yang kedua ini kita kembali bersyukur dan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita. Sekali lagi iman ini adalah modal utama. Jangan dinapai iman ini karena syarat mutlak seseorang la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian kata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan surga sampai kalian beriman. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati seterusnya. Banyak ayat dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seseorang
lanjutkan materi kita, yaitu terkait dengan fadlul ilmi wa talabul ilmi, keutamaan ilmu dan praktek ilmu. Kita awali dengan hal ini karena menuntut ilmu ini turun zaman atau turun hayat. Menuntut ilmu itu adalah panjang waktunya masanya, atau dengan kata lain adalah sepanjang hayat kita, seumur hidup kita. Ilmu dunia ini boleh sampai satu selesai, sampai SMA selesai, S2 S3, tapi ilmu agama tidak. Menuntut ilmu walaupun sudah sifatnya formal, duduk di bangku sekolah, di perkuliahan dan seterusnya, tetapi ini juga adalah merupakan bagian daripada bagaimana kita senantiasa berilmu. Kadang-kadang bagi mas sekalian, al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya, ilmu itu adalah menurut bahasa nutrisi, ilmu itu ibaratnya kalau tanaman disiram, hati kita ini adalah tanaman tumbuh, maka ilmu itu akan menyeraminya. Iman kita juga perlu untuk disegarkan, iman kita juga perlu untuk bagaimana supaya tetap bertambah, kuat, kokoh, sehingga ada ujian cobaan tidak mudah bergeser. Ya, nah ini mas kalian, ya kita kenapa harus kita senantiasa ilmu. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan terkait dengan definisi ilmu, pengertian ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ilmu itu adalah apa yang terdapat dalam Al-Quran, di kalam Allah, perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Karim, wa qala Rasul, kemudian perkataan Rasulullah SAW, hadis Rasulullah SAW, wa qala sahabat, dan perkataan para sahabat. Itulah ilmu agama. Kemudian berikutnya kita sudah sampaikan juga terkait dengan hukum untuk ilmu agama. Masih ingat anak-anak yang belum ini? Apa hukumnya lagi? Hukum ilmu agama wajib. Iya. Kalau tidak salah ingat kita bahas panjang wajib, kata wajib. Apa punya wajib? Wajib itu terbagi berapa? Berapa? 2. Jadi Pak Imam, apa yang pertama? Kita membaca sedikit gambar. Apa pertama? Fardu fardiyah. Fardu adalah fardu pertama, fardu apa namanya? Ain. Yang kedua fardu kifayah. Sekarang kita di kemudian untuk ilmu hukumnya fardu ain atau fardu kifayah? Fardu sepakat kita itu. Katanya untuk ilmu agama fardu kifayah. Fardu ain apa ilmu? Supaya jelas. Kenapa? Iya. Haji fardu ain atau fardu kifayah? Yang antara sedikit. Ya, nanti kita lihat sebentar ya. Kita sudah jelaskan kemarin ya. Jadi tidak apa-apa supaya lebih efektif waktu. Jadi jelas sekalian ya, kata Rasulullah SAW, thalabul ilmi fardun 'ala kulli muslim. Ya. Menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Muslim di sini mas kalian sudah mewakili laki-laki dan perempuan. Ya, kalau itu hanya perwakilannya laki-laki dan perempuan. Sekarang kita yang adalah untuk ilmu itu adalah sebuah kewajiban. Sekarang kita yang adalah apakah fardu ain atau fardu kifayah? Kan itu pertanyaannya ya. Jadi fardu ain artinya adalah kewajiban apa yang kemarin. Tidak boleh diwakili. Kewajiban sifatnya pribadi yang tidak bisa diwakili. Apa contohnya? Sholat 5 waktu. Tidak mungkin ada di masjid kita tidak sama anak pergi di masjid sholat wakili. Ada. Dia adalah kewajiban setiap pribadi. Kemudian fardu kifayah artinya apa? Kewajiban yang ketika ada beberapa orang atau sekelompok yang sudah melakukan atau mengerjakannya, maka yang lain sudah gugur kewajibannya. Contoh kepada anak kita kemarin sholat jenazah kita kaitkan beliau yang ya sholat jenazah. Nah sekarang kita lanjutkan. Jadi untuk ilmu itu merupakan wajib.
tidak akan benar terkecuali ketika dia mempelajari tentang sholat, mulai tata cara bersuci, kemudian tata cara berwudu, tata cara sholat, dan seterusnya. Wajib mereka pelajari. Dan insya Allah sebelum kita sebut yang menarik, ini sangat menarik sebenarnya, sangat menarik. Termasuk yang lain yang mohon maaf, tata cara mandi wajib. Tata cara mandi wajib, ya. Umat ini banyak sekali ya pengalaman anak-anak baru kami tanya usia SMA. Kadang mereka tanya sudah tahu mandi wajib, bilang belum nih Pak Ustaz, belum Pak. Ya. Sekarang saya bertanya, ada berapa rukunnya mandi wajib? Berapa rukunnya mandi wajib? Berapa? Berapa rukunnya? Dua. Oke. Apa yang satu ini? Niat. Masya Allah. Betul. Yang kedua? Masya Allah. Bisa dapat hadiah kompensasi di bawah. Para kalau jadi rukunnya mandi wajib itu ada dua. Ya, ada dua. Yang pertama niat. Niat inilah yang membedakan antara mandi biasa dengan mandi wajib. Niat itulah yang membedakan antara mandi wajib dan mandi biasa. Masuk mandi apa? Tergantung niatnya. Mandi biasa ya. Karena proses kita mana tidak ada ya. Misalnya bagi sebuah keluarga atau kayaknya tidak ini jadi. Tapi biasa itu niat. Nah, yang kedua apa? Bahasa suruh. Bahasa semuanya. Jadi baik bahasa semuanya. Nah, sehingga tentunya persoalan yang berikutnya itu sudah mulai ceritanya. Untuk lebih selain sempurna dan seterusnya, maka tentu ada banyak susah-susahnya. Tapi yang terpenting tadi, ya, misalkan bagaimana kalau misalkan contoh kita sakit, tiba-tiba misalkan di rumah jadi basah, tidak bisa kita mandi. Nah, maka ini berlaku juga namanya apa? Apa semuanya atau tidak? Tentu tidak. Dengan apa? Tayamum. Nah, ini contoh ya, contoh kita dibahas banyak lebar, ini contoh. Dan hal-hal yang itu sangat banyak. Kemudian termasuk perempuan, maaf, bagi orang tuaku, bagi orang tua bapak yang memiliki anak gadis yang sudah gadis, anak-anak dan sekarang tanya di sekolah juga sekalian. Biasanya kan ada di sholat kita kasih mereka. Kenapa di sholat? Pak, bukan wajib. Kapan dari kemarin? La ilaha illallah. Dari kemarin sudah memakai, artinya sudah berhenti haidnya. Hari ini belum mandi. Bahaya. Dan itu banyak terjadi pada anak-anak kita. Mereka tidak perhatikan itu wajibnya. Dan itu tidak boleh disertai berdosa dia. Dan itu termasuk dosa besar. Iya. Kemudian yang berikutnya itu wajib sholat, puasa. Jika tidak masuk puasa, dia wajib belajar masalah puasa dan seterusnya. Nah, sekarang jemaah sekalian Allah, kita lanjutkan untuk memotivasi bagi saya dan kita semua agar senantiasa bagaimana kita datang bersinggung. Kita masuk ke keutamaan ilmu. Jadi nanti kita jelaskan keutamaan bentuknya orangnya. Sekarang yang kita jelaskan adalah keutamaan ilmu itu sendiri. Nanti kita jelaskan bagaimana keutamaan orang yang menuntut ilmu. Yang pertama adalah ilmu agama itu termasuk amal jariah. Ya, pekan lalu kita sudah sampaikan bahwa ada sebuah hadis yang sahih, ya, di mana Rasulullah SAW ya tidak ada insan apabila manusia meninggal atau tidak ada ibu Adam, apabila meninggal ada cucu Adam, maka terputuslah semua amalnya bila ditalakan kecuali tiga. Yang pertama adalah sedekah jariah. Yang pertama adalah sedekah jariah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tua. Jemaah sekalian, mudah-mudahan waktu yang sangat terbatas bisa kita selesaikan poin pertama ini. Amal jariah. Amal artinya adalah perbuatan atau pekerjaan atau amalan. Jariah artinya adalah mengalir. Jadi amalan yang senantiasa mengalir walaupun orang itu sudah meninggal. Makanya sekalian
beruntung dan bersyukurlah orang-orang yang berhenti nafasnya, tapi tidak berhenti mengalir pahalanya. Ya, bersyukur dan beruntunglah orang-orang yang berhenti nafasnya. Artinya dia sudah dikubur, tapi pahalanya tidak pernah berhenti. Saldo rekeningnya ini senantiasa bertambah dan bertambah, tidak pernah berkurang. Beruntunglah orang-orang seperti itu. Ya, maka ini jadi mas kalian salah satu yang tips bagaimana kita bisa hidup enak dan mati enak. Ya, sekarang kan banyak orang bagaimana berpikir bisa hidup enak. Apa itu hidup enak yang terakhir? Banyak ya. Ya. Kalau tadinya sudah satu dunia, mau nambah lagi. Tadinya satu istrinya. Kenapa senyum Pak? Kalau tadi tidak kayak kesempatan barangkali suruh bapak ini ya. Bagaimana Pak? Itu Pak ya. Ya. Dijali Pak, dibilang lagi mani itu kalau. Ya. Tidak ada yang tidak tersenyum Pak kalau dikatakan yang tadinya satu istri mau nambah lagi. Ya. Jadi kan itu lah. Aman. Ya. Semua sepakat ya. Itu tidak seperti itu. Tapi kembali kemampuan juga Pak. Ya, jangan dipaksakan juga. Jadi kita percaya menjelaskan bahwa beruntunglah orang-orang yang berhenti nafasnya, tapi tidak berhenti mengalir itu saldo rekeningnya bertambah terus itu pahala bertambah. Nah kita simak mas kalian 3 hal ini. Ulama Rasulullah SAW menyebutkan 3 hal ini juga berarti sebagai pembatasan tidak. Tetapi ini adalah sesuatu yang harus kita perhatikan bersama. Dan 3 hal ini insya Allah bisa kita pakai semua. Bisa insya Allah. Yang pertama sudah termenjanya. Jelas sekali sering kami sampaikan bahwa kita ini punya potensi kemampuan yang berbeda-beda. Di antara saudara-saudaraku yang Allah berikan kelapangan rezeki, diberikan kemudahan dalam rezeki. Subhanallah, mendapatkan uang itu mudah, bersyukur kepada Allah, tapi jangan lupa di situ ada peluang amal jariah bagi kita. Apa itu? Manfaatkan harta yang dapatkan ini mas kalian, kita sedekahkan. Kita sedekahkan harta kita. Artinya apa yang tinggal di rekening kita, dokter kita, di bank, itu bentuk milik kita. Tapi ketika kita sedekahkan, subhanallah. Mas kalian, ada satu hal yang mungkin kita bisa sama-sama rasakan begini. Bahagia itu tenang itu mas kalian bukan dengan banyaknya orang yang mengenal kita. Tadi kan saya ulang kembali. Bahagia itu bukan dengan banyaknya orang yang mengenal kita, tetapi sejauh mana upaya kita yang dengannya kita bisa gara-gara kita orang bisa bahagia. Saya ulang kembali mas kalian. Jadi bahagia itu bukan dengan banyaknya orang yang mengenal kita, tapi sejauh mana upaya usaha kita sehingga dengan upaya usaha kita itu banyak orang merasa bahagia senang gara-gara kita. Jadi mas kalian, mungkin kita punya pengalaman semua ya. Ke pasar, berapa sayur Pak? Sayur. Kebetulan Pak ya, kalau saya pribadi memang ke pasar sering, ya sering sekali saya ke pasar. Saya tanya itu, berapa ini sayur tadi? Dibilang 7.000. Oh iya 7.000. Kita kasih dulu 10.000. Mau yang susu berapa? 3.000. Apa kita bilang ibu tidak usah. Pernah Pak ada pengalaman sampai itu bagaimana interaksinya, bagaimana itu padahal uang 3.000 Pak. Bagi kita itu biasa dan bagi dia bukan persoalan karena banyak sedikitnya yang kita berikan, tapi boleh jadi mengatakan lama menjual baru saja ada orang seperti ini tidak pernah sesudah sampai kita berkata ya Allah, kalau diserahkan kita sudah tinggalkan ya Allah, mudahkan rezeki ya Allah, lapangkan rezeki yang panjang umurnya ya Allah. Tunggu selagi itu Pak. Kalau perempuan pergi belanja di pasar
kalau bisa harus dilepas saya karena kalau sekarang menunggu itu, ya. Tapi kalau kita tidak langsung saja, ini perkara kecil Pak. Apalagi perkara-perkara yang luar biasa, menyumbang ke masjid, menyumbang kepada anak dakwah dan orang itu luar biasa. Coba sekalian, saya kasih perumpamaan lain. Insya Allah ya nanti kita akan kaget atau ada orang kaget dengan pahalanya. Kagetnya di mana? Ketika diperlihatkan catatan amalnya, buku catatannya, kaget kalau dia sekali pahala. Ya, kali sekali pahala. Ternyata orang ini dia pernah bersedekah, dia pernah berkurang. Ingat dia mas kaget, memori terbatas, ya kita sudah lupa tapi Allah simpan baik-baik, ya kita pernah kasih orang 5.000 jiwa, kasih 5.000. Dengan itu ternyata subhanallah dia menggunakan betul-betul dengan hal yang baik sehingga dengan ini berberkah, sehingga mengalir tembus kepada orang yang pernah menyumbang. Ya mas sekalian, kalau saya kasih orang seperti ini, pernahkah kita misalkan memakai pakaian yang mungkin pakaian itu untuk baju celana agak lama-lama kita berpakai. Pas kita pakai, kita kasih masuk, kita punya apa? Tangan ke saku ke kantong dan kunci kanannya. Ada boleh bersih. Apa enggak? Dari sekali bersih pula. Kalau bersih itu pertanyaan yang biasa sebenarnya sih pemantat dari mama. Ya. Kita ada bersih. Pas kita berpikir kita pernah begitu Pak ya? Pernah ya? Jangan sendiri Pak, jangan ya? Pernah misalnya tiba-tiba uang ini cuma sekalian, padahal kita yang tahu sendiri bukan mamanya, kalau mamanya gila itu mamanya simpan itu tidak mungkin mamanya simpan di baju kita itu mamanya sudah lama sudah gila itu mamanya simpan. Tapi kalau kita, karena kita menyimpan sesuatu uang kita lupa. Cuma sekalian subhanallah nanti ketika Allah melihatkan catatan kepada kita, amal kita sudah lupa itu semua. Ternyata Allah simpan baik-baik. Makanya sekali bicara ini semua, hendaknya kita ini di antara kita memiliki namanya amalan tersembunyi. Ibadah amalan hanya kita yang Allah tahu. Nanti dari kita lainnya anak tidak ada yang tahu, apalagi orang lain. Itu istilahnya namanya keheningan dalam amalan tersembunyi. Jadi ada amalan tersembunyi kita. Jangankan istri, jangan orang istri itu saja tidak tahu. Kadang-kadang itulah apa yang sekalian satu kenikmatan tersendiri ketika kita melakukan ibadah yang hanya kita yang tahu, hanya kita Allah yang tahu. Disitulah yang harus kita ikhlas menghamba, berinfak atau apa kadang kita bisa. Istilahnya kalau dia tidak tahu bagaimana. Inilah strategi cara bagaimana kita berinfak yang sesuai dengan ini. Boleh terang-terangan boleh, bagus lagi. Ya, terang-terangan boleh. Tapi hati-hati jangan punya dia. Mohon maaf ya dia sampai disinggung. Oh, ayo sedang satu. Yang lebih dokter hari ini Rp50. Dia berusaha nantinya terus akademi. Hamba Allah 1 juta. Hamba Allah 1 juta. Ternyata orang yang ada di dalam. Tapi syaitan tidak pernah berhenti agar amalan kita itu apa namanya untuk pasti mau dirusak. Ikut-ikut terus bilang saya. Baik mas kali yang pertama saya kira jelaskan tentang masalah sedekah ini sangat banyak. Kemudian mas kalian sedekah ini tidak mesti dalam bentuk harta, tidak mesti dalam bentuk uang. Tenaga boleh bersedekah pikiran. Misalkan mas kalian ketika mesti sementara direlok atau apa, ya ada kepercayaan, bantuan tenaga kita dan pikiran kita, alat bagus karena itu semua kita gerakan. Ya, mas kalian kita apresiasi kita menurut dan kita sangat yang apa istilahnya yang upaya tadi mas kalian dengan keterbatasan yang kami secara pribadi dan tentu
ilmu yang mengandung amal yang mengandung amal jannah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Jemaah sekalian, ini poinnya. Kenapa pertama ilmu itu adalah ilmu itu bisa menjadi amal jariah. Siapa di sini belum tidak TPA? Ada di sini belum mengaji? Tidak ada. Ada yang belum mengaji dalam mengaji? Jemaah sekalian, secara pribadi sekalian yang memotivasi atau mendorong kami untuk mengajarkan agama Allah, mendakwakan agama Allah, mengajarkan orang anak-anak kita adalah ini. Jemaah sekalian, patut untuk kita lakukan sama-sama. Kita lebih sepakat bahwa tidak ada di antara kita yang bisa menjamin kita punya ibadah amal yang diterima. Dan ibadah kita jemaah sekalian tidak bisa kita andalkan dalam artinya dalam makna boleh jadi ada ibadah kita dan ikhlas, haji kita, sedekah kita, sholat kita, tetapi jemaah sekalian dari ilmu yang kita sampaikan, dakwah yang kita sampaikan, ilmu yang kita ajarkan, kita tidak tahu jemaah sekalian ilmu yang mana yang dinanti orang itu dengar, kemudian ada dia untuk mengamalkannya. Maka insya Allah Ta'ala orang yang mengamalkannya itu akan mendapatkan pahala, dan orang juga yang menyampaikan mendapatkan pahala apa yang baik sedikit pun. Jemaah sekalian, termasuk contoh yang kita sampaikan, mengajarkan Al-Quran jemaah sekalian, alif, ba, ya, ha, so, da, dan seterusnya. Jemaah sekalian Allah, gara-gara kita dengan sebab kita, anak kita atau orang tahu apa itu fa, apa itu la, apa itu za, ya karena biasa orang antara ta, da, o, za itu karena susah bilang sah semua. Isa musil al-musil salah, ijazah tidak atau ijazah, awal tablasi, yukasir bindi, ya. Tapi ketika kita ajarkan dia, kemudian bagus pembacaannya, kemudian dia pakai dalam sholat, dia mengaji, baca Quran, dia hafal Al-Quran, makanya mas kalian ada orang yang sekalian dia tidur tapi dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Ada orang tidur tapi mendapatkan pahala suatu suatu malam. Dia tidur tapi mendapatkan pahala orang bersedekah. Kenapa? Karena dia adalah orang menjadi penyebab orang bisa mengamalkan. Dia menjadi penyebab orang bisa tahu. Mudah-mudahan sekali sepahami ya. Inilah yang mendorong kita. Kenapa agama semangat luar biasa pahalanya? Ya, makanya kita berharap Allah kecuali sesudah kesembuhan kita, bagaimana termasuk generasi muda ini untuk ilmu agama lah. Ya tadi yang khutbah juga Profesor Dr. Abi Hamdul, kita mengatakan yang sekalian, kita berharap ke depan jangan kita mencipta anak-anak itu jadi anak-anak kapitalis. Maksudnya bagaimana anak-anak yang selalu kepalanya dunia ekonomi cuan, saya jual. Misalkan anak cerdas, pertama kemudian perguruan tinggi yang bagus itu, dokter udah apa? Tapi kalau anak tua lah, kereta mana? Tentara yang satu ya. Kalau anak kita kasih masuk di mana? Sekolah negeri favorit. Kalau perguruan tinggi kasih masuk Tunas, kasih masuk di ITB, di apa, di UGM, UI. Tapi kalau keluar santai. Makanya mas sekalian, jangan heran kalau ada pemaaf kita yang tidak sempurna. Alhamdulillah sekarang sudah mulai bagus dan berpikir sekarang orang tua, sehingga anak-anak banyak yang masuk agama. Karena hari ini tidak ada solusi bagi anak kita jauh dari perguruan tinggi kecuali dengan sekolah agama. Kita semakin mas sekalian semakin seperti ini. Nah, dan ternyata
Allah. Dan yang terakhir sebagai penutup, karena waktu sudah sedikit lagi, berapa menit? 5 menit. Berapa? 5 menit. Oke, terakhir sekali dua yang terakhir, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jemaah sekalian, anak itu ada dua jenis. Ada namanya anak biologis, ada namanya anak ideologis. Anak biologis artinya anak kandung kita. Anak kita. Anak ideologis adalah anak yang kita didik, yang kita tanamkan kepada mereka itu agama, yang kita ajar. Insyaallah kalau jemaah sekalian, sering kami sampaikan kepada anak muda, ketika kami ini tidak bisa dapatkan sedekah jariah, ilmu, tapi yang satu ini dia tidak bisa ada kecuali kalau sudah apa? Menikah. Harus menikah saja betul anak. Ya. Kami motivasi masalah yang terbaik bahwa jemaah sekalian kita yang punya anak ini tidak masalah mereka di hotel, tidak masalah mereka jadi apakah tentara atau polisi, tidak sama. Tapi satu catatan yang masih kaya adalah upayakan anak-anak kita ketika besok lusa sudah berputus, kita punya nafas, berhenti ada di belakang yang mendoakan kita. Karena begini mas kalian, tidak ada mengatakan lagi sepakat ya, tidak ada mengatakan istri bisa, suami bisa. Jemaah sekalian, kita meninggal, istri tak payah mendoakan itu baik. Berapa bulan ya? Apalagi kalau sudah menikah, tidak berhak. Atau sebaliknya, kalau suami istrinya meninggal, dia jadi duda. Berapa kakak didoakan, berapa lama didoakan, paling didoakan pada saat itu suatu jenazah. Allahumma fir laha. Paling itu istilah kayak tidak itu. Ya, apalagi ada istri barunya lagi. Tapi ada yang sekalian subhanallah, ada luar biasa. Ya, kalau mereka ya, rohong cerai, misalkan dari kita ini bisa dari kedua orang tuanya, tapi dia tetap mengatakan dia adalah ibuku, dia adalah bapakku. Tetap berdoa Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, nanti orang tua banyak yang menyesalkan dari ibu. Ternyata tidak sebulan tinggi itu tidak bermanfaat. Yang kita butuhkan adalah anak-anak yang saudara-saudara. Makanya jangan pernah istilah begini mas kalian. Kerap sekarang apa yang kita miliki, yang mendidik anak-anak kita karena kenapa? Demi Allah ya mas kalian, menyesalkan sebuah para orang tua ketika mereka meninggal, tidak ada di antara mereka yang bisa mendoakan ketika mereka meninggal. Sekarang itu kan orang tua kita bukan apa, tapi doa, kiriman doa kepada mereka, dan secara otomatis kata mereka Allahumma ighfirli kan, Allahumma ighfirli, Allah ampuni saya, Allahumma ighfirli wa liwalidayya, dan kedua orang tua otomatis tidak boleh berdoa ya Allah ampunilah saya dan istriku, ya Allah ampunilah saya dan mantan suami, tidak ada. Tapi ketika misalkan Allahumma ighfirli wa liwalidayya, dan hal ini menjadi penting dan harus kita perhatikan bersama. Anak-anak kita insyaallah ta'ala membina dan mahabbah kita bersama. Ya, dan itu tergantung daripada bagaimana sebagai orang tua mendidik mereka. Ya, anak-anak kita yang masih investasi. Ya, kata Allah Alam, hadis atau perkataan ulama, saya lupa, bahwa orang yang mandul itu adalah apa? Orang tua yang mandul adalah bukan orang tua yang tidak mampu melahirkan anak. Tapi orang tua yang mandul adalah orang tua yang tidak mampu menjadikan anaknya soleh dan soleha. Yang bedanya mendoakan kedua orang tua yang tidak banyak meninggal. Jemaah sekalian, saya kira ini satu poin. Mudah-mudahan insyaallah ta'ala akan bisa panjang ya tentang ilmu ini. Mudah-mudahan bisa dimotivasi bagi
Jemaah sekalian, jangan lupa bahwa sebagai motivasi untuk ke depan ada satu doa yang kita senantiasa baca atau zikir setelah sholat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jemaah sekalian, insyaallah bulan depan ini kita akan bahas sebentar jemaah sekalian. Kalau kita perhatikan itu doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon kepada ilmu yang bermanfaat. Yang kedua apa? Wa rizqan thayyiban, rezeki yang thayyib. Dan yang ketiga apa? Wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima. Menarik jemaah sekalian, insyaallah kita bahas pada depan. Kalau kita perhatikan ini doa, urutan yang pertama ilmu, yang kedua apa? Rezeki, yang ketiga amal. Kenapa kita itu Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa ilman nafi'? Kenapa Rasulullah tidak mengatakan ya Allah mohon kepada aku rezeki yang baik, amal beribadah dan ilmu bermanfaat? Kenapa bukan ilmu? Kenapa ilmu dulu? Singkat kita sekalian, rezeki susah, dan susah orang bisa mendapatkan rezeki yang baik yang halal kecuali ilmu agama dan ibadah tidak akan benar tanpa ilmu. Contoh sederhana, masuk masjid kaki apa? Kaki apa sebenarnya? Kalau orang masuk masjid dia kakinya dapat pahala tidak? Apakah misalkan dia sebelum masuk kaki kanan terus untuk kaki kanan lagi dapat pahala tidak? Nanti kita masuk ke dalam insyaallah. Menarik. Demikian Allah Taala mudah bermanfaat dan kita mohon kepada Allah Allahumma ilman nafi' kepada Allah yang bermanfaat yang dengan insyaallah bisa kita amalkan dan dengan insyaallah bisa kita sampaikan kepada orang lain. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang kepada kita dan berkah kepada Allah sekalian. Kami lihat yang para tokoh kami yang hadir yang fikih-fikihlah antara yang muda dan tua. Yang tua tidak berjalan jangka panjang dan muda juga tidak berjalan jangka panjang. Yang intinya bahwa persiapkan diri kita semua. Kalau sudah mulai mengumpul rambut, sudah mulai lutut, pinggang sudah mulai sakit-sakit, berkemas-kemaskan. Ya sebentar lagi akan dijemputkan kalau sudah mulai seperti itu. Umur 45 menit tidak akan lagi dalam lagi akan dijemputkan. Siapa itu? Mari kita tahu akan menyuruh semua. Demikian subhanallah wa bihamdihi.